FTMD ini. Oke? Oke, nggak usah ada yang perlu diklarifikasi. Mungkin sebelum kita langsung masuk banget ke apanya ya, ke soal tutorialnya, terlalu terlalu cepat banget ya. Aku pengen ini dulu dong, pengen ada salah satu ya satu orang deh kira-kira kayak nge-review eh, dari awal sampai sekarang tuh udah mulai belajar apa aja sih, terus kayak kesannya kalian kuliah misalnya sama Bu Dewi atau teman-temannya itu kayak gimana. Aku pengen tahu dong supaya bisa lebih relate gitu. Ayo dong, siapa? Ada yang mau jadi volunteer? Kevin kayaknya udah mau ngomong ini, cuman lagi nyari tombol unmute ya, Vin. Ayo, Vin. Oh, saya Kak. Iya, silakan. Hmm, ya kalau buat belajar sama Bu Dewi menurut saya enak banget, jelasin materinya juga urut dan jelas gitu sih Kak. Oke, siap-siap. Terima kasih. Mungkin terkait ininya gimana? Kuliah sampai sampai saat ini tuh udah belajar apa aja sih kira-kira, Kalau Vin? matematika bab kan belajar pendahuluan bab 0 kalkulus, Mm-mm. itu belajar sistem bilangan real, Oke. peretak samaan, nilai mutlak sampai grafik fungsi. Oke, susah nggak tuh, Vin? Ya susah-susah gampang sih Kak. Oke, siap. Mantap. Oke, satu orang lagi, Ding. Bentar aku panggil. Oh iya, mungkin sekarang agak masih di awal-awal ini, baru awal-awal, baru beberapa menit pertama. Jadi kalian jangan terlalu ambis langsung kayak, aduh ini Kak Kamal kapan bahasnya sih? Jangan gitu banget ya. Soalnya kan biar lebih get along aja gitu buat nanti-nantinya. Jadi sekarang aku pengen manggil satu orang lagi dong. Namanya adalah HBDOD. HBDOD. Mana siapa Ode? Sorry kak, salah nama kak. Tadi lupa ganti semalam habis pakai Zoom kak. Tahu ah. Oke, gimana nih? Gimana tuh? Eh, Bagaimana selama belajar ini kak? Kalau saya Iya, sih iya. ngelihatnya enak ya kak, karena pengajarannya tuh benar-benar sistematis banget kan. Kayak kalau dulu di SMA kadang-kadang ada suka satu hal dua hal yang dilompat-lompat, yang penting asal bisa ngerjain soal doang kan. Maksudnya masih sering kayak begitu. Cuman Oke, kalau di sini harus lebih sistematis sih. Jadi saya ngelihatnya lebih enak juga dan juga lebih paham sih kak, lebih dalam pemahamannya gitu kak. siap, siap. Thank you, Dio ya namanya ya. Iya kak. Oke, oke. Jadi mungkin ya tidak representatif ya untuk hanya mengambil dua orang dari 60-an orang yang ada di sini. Cuman ya aku bisa simpulkan secara kasar bahwa perkuliahan sejauh ini berjalan lancar ya. Nah, nanti setiap minggu itu, setiap hari Selasa pukul 3 sampai 16.40 akan ada tutorial bareng aku. Terus juga karena mungkin nanti di pukul 15.20-an ada adzan asyar, aku akan tetap lanjutin kelasnya. Cuman kalau misalnya ada yang maksudnya kalian ada yang ingin break dulu untuk sholat, silakan tinggalkan pesan di kolom chat aja. Cuman untuk tutorialnya akan aku lanjutin sampai tuntas dulu gitu supaya waktunya nggak jadi molor seperti itu. Terus mungkin di sini itu kalian entah mau bahas soal tutorial ataupun kalian punya soal lain yang misalkan kalian udah diskusiin sama temen tapi misalkan nggak bisa, eh, ayo kita diskusikan di soal tutorial. Namun secara general di sini itu aku dapat arahan dari Bu Dewi bahwa si soal tutorialnya itu, maksudnya si bahasan sesi tutorial ini itu akan mengacu pada soal tutorial yang selalu akan dikasih setiap minggunya di Teams gitu. Jadi kalau sekarang kan kita udah punya lembar tutorial pertama nih. Nah, kita akan bahas soal tutorial itu dengan kebanyakan soal tutorial akan aku lempar ke kalian, terus kalian harus let's say kayak ngomando aku gitu. Tapi aku tetap yang nulis. Jadi ini kayak kayak analoginya tuh aku manggil satu orang buat maju ke depan. Tapi kan di sini gak mungkin dong kalian anotasi di Zoom kayak ribet banget tuh nulisnya. Makanya kayak kalian ngomando gimana cara ngerjainnya secara urut, tapi aku yang bakal nulisnya. Tapi selain itu juga bakal ada beberapa poin-poin yang di-highlight sama Bu Dewi yang mana itu akan menjadi fokus bahasan gitu. Dan kalian pasti tahu lah, I'm not gonna lie, kalau misalkan ada yang di-highlight itu tuh berarti yang memang harus banget kalian pahami dan sangat mungkin untuk dikeluarkan di kuis dan juga di tes gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini?
Sorry Kak, saya izin nanya Kak. Oke, silakan. Perihal absensi gimana ya Kak? Oh, di Six nggak ada tah? Nggak belum apa nggak ada tandai hadir ya Kak? Oh, nggak ada ya? Nggak ada Kak. Oke, oke. Mungkin boleh kalau misalkan untuk sekarang aku nggak nyiapin Google Form karena aku kira bakal ada di Six. Tapi kalau sekarang boleh kalian chat di kolom pesan, NIM dan juga nama itu. Kalian jangan ditipin absen temen ya. Aku bakal bisa lihat nanti aku track satu-satu. Aku nggak semalas itu guys. Santuy. Jadi bakal aku track satu-satu kalau misalnya ada yang mencoba untuk nanti kita lihat. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Nggak ada ya. Oke, mungkin satu lagi. Kalau misalkan kalian mau nyalain kamera, silahkan biar lebih interaktif. Tapi kalau misalkan emang gangguan atau kayak yang cewek malas kerudungan, ya udah nggak apa-apa. Oke, oke, berarti kita langsung mulai ke soal tutorialnya. Jadi sekarang kita bisa lihat bahwa nanti di beberapa soal tutorial ke depan, nomor satu itu pasti terkait telaah konsep. Jadi kayak cuman mengisi bagian dari suatu kalimat yang rumpang, yang jawabannya itu sangatlah singkat, tapi memerlukan apa pemahaman gitu. Maksudnya jangan mentang-mentang ini itu di nomor satu itu kan telaah konsep nih. Jangan mentang-mentang karena ini hanya ya ngisi jawaban singkat doang, tapi kalian ya udah asal dapat soal gitu. Tapi bagusnya itu adalah kalau misalnya kalian latihan, tetap kalian jabarin gitu. Karena nanti pada saat kalian UAS atau UTS, soal itu kebanyakan berupa essay gitu. Apalagi kalau misalkan lagi daring, sorry, kalau misalnya lagi offline kuliahnya, itu tuh pasti essay gitu. Dan kalian itu, maksudnya results doang tuh nggak diperhitungkan, tapi harus dengan jalan dan pemahaman yang betul. Oke, jadi di nomor satu ini tidak ada yang perlu di-highlight, tapi tetap aku pengen ngasih kalian kebebasan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk nomor satu untuk 1A sampai D? Ada yang mau ditanyakan? Wah, sepi banget ya, aku jadi takut. Gimana, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau kalau nggak ada yang mau ditanyakan, silakan kirimkan emot kayak gini. Artinya kalian udah pada ngerti. Oke, Dio, silakan Dio. Salah pencet Kak, maaf Kak. Nah, oke, udah ngerti ya. Yang lain gimana? Permisi Kak. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Marcelo Stefanaldi, NIM 1692119. Mau tanya soal yang ini Kak. Yang mana? Yang mana? Saya lebih mau nanya yang ini sih 1E sebenarnya. 1E, oke. Berarti yang ini belum ada ini ya? Belum Yeah. ada masalah di sini? Oke, boleh kita pending dulu, Mar? Pertanyaannya? Boleh Kak. Oke, siap. Mungkin kalau misalkan kalian udah pada tahu, aku pengen ngetes nih, bukan ngetes sih, kayak aku pengen manggil salah satu orang buat ngerjain soal nomor, let's say nomor A. Ini yang paling gampang nih, udah nomor satu terus A lagi. Aku mau, wait, boleh Adia, FTMD Adia, atau nggak ada? Kalau nggak ada Rani Hanisa, sangat terpampang jelas. Halo Rani. Halo. Iya. Boleh coba jelaskan kira-kira nomor 1A itu gimana cara ngerjainnya dan apa jawabannya? Kalau saya sih pakai mutlak gitu. Jadi X min 8 dimutlakin Oke. kurang sama dengan 4. Kurang dari sama dengan 4. Oke, sebentar ya. Oke, aku karena ini masih awal banget nih, jadi kayak aku juga kurang strukturin. Aku ada satu pengumuman lagi bahwa yang aku panggil terus mencoba menjabarkan maupun itu mau itu salah maupun enggak, tetap akan dikonsiderasi menjadi nilai keaktifan gitu. Jadi aku nge-encourage kalian untuk
menjadi orang aktif gitu. Oke, pertama Rani NIM-nya 031 ya. Gimana Rani? Sorry, tadi aku ngedengarnya X-8 dimutakin terus kurang dari sama dengan 4 itu bisa nggak direlasiin kenapa kamu dapat ekspresi itu dari soal yang bentuknya itu kalimat kayak gini? Coba. Soalnya kan kita mau lihat ini dari 8 tuh yang jaraknya 4, yang berapa aja gitu maksudnya. Oke. Jadi pakai mutlak biar kita bisa melihat yang kurang dari 8 atau yang lebih dari yang lebih ke 8, lebih dari 8 gitu, 4 lebih sama 4 kurang. Oke, that's correct. Jadi di sini tuh ada ini ya, ada kata kunci, yakni jarak. Betul, Rani? Iya, benar. Oke. Nah, jadi karena ada kata jarak dari suatu variabel X ke 8, maka Rani itu bilang bahwa karena di sini tuh ada jarak dari X ke 8, berarti si jarak dari X ke 8-nya itu disimbolkan sebagai X dikurangi 8 dimutlakan. Begitukah yang Rani tadi bilang? Iya, Oke, nah sekarang pengen kita nyari X nih. Tapi yang si mutlak X minus 8-nya itu harus memenuhi syarat apa, Rani? Kira-kira kalau dari soal. Kurang atau sama dengan 4. Oke, jadi dari Sama Rani dengan 4 aja gitu. X kurang 8 gitu. Iya. Sorry ya. Sorry. X kurang 8 kurang dari sama dengan 4 begitu. Iya, kalau saya sih gitu, tapi kayaknya bisa sama dengan aja nggak sih? Oke, iya betul. Karena kan di sini tuh ada beberapa kata kunci. Yang pertama jarak. Oh, kalau jarak, terus di sini hanya satu dimensi dari X sama 8 kan itu jelas bilangan real doang satu dimensi. Jadi jarak itu korelasinya mutlak. Nah, terus pada garis bilangan itu jaraknya adalah 4. Jadi bukan kurang dari sama dengan 4, tapi adalah 4. Artinya kita akan mencari X. Jadi di sini tuh kayak nomor 1 tuh akan dicari X anggota bilangan real yang memenuhi apa, Rani? Mutlak X kurang 8 sama dengan 4. sama dengan 4. Oke, nah sekarang kita udah punya nih ekspresi matematiknya. Ada nih X kurang 8 dimutlakan sama dengan 4. Nah, supaya dapat X yang memenuhi itu harus digimanain, Rani, kira-kira? Dijadiin ada yang min 4 sama yang plus 4 gitu. Oke. Jadi X min 8 sama dengan 4, X min 8 sama dengan min 4. Oke. Terus? Terus nanti sama-sama ditambah 8 biar habis 8 yang di X-nya. Jadi X sama dengan 4 sama dengan terus X dan X sama dengan 12. Oke, sip. Terima kasih banyak. Jawabannya betul sekali bahwa memang di bilangan real X yang memenuhi ekspresi yang ini mutlak X kurang 8 sama dengan 4 itu adalah ada 2 ya. Jadi entah itu X-nya mau 12 atau X-nya sama dengan 4. Betul yang Rani bilang. Tapi nah di sini kalau misalnya pengen elegan nih, maksudnya kan kita udah belajar terkait fungsi mutlak ya. Terus kita bisa recall lagi nih, fungsi mutlak tuh definisi bakunya apa sih? Ingat bahwa fungsi mutlak X dia itu disebut fungsi mutlak X jika apa? Jika dia memenuhi bentuk seperti ini. Dia akan bernilai X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0 dan dia akan bernilai minus X jika X-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita akan mencari X yang memenuhi X minus 8 sama dengan 4. Lah, berarti karena kita sudah memiliki definisi dari nilai mutlak, maka ada beberapa kasus di sini. Kasus pertama itu jika X kurang 8-nya lebih besar sama dengan 0. Atau ini bentuk lain dari X lebih besar sama dengan 8. Apa yang terjadi? Jika X kurang dari 8 lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlaknya itu akan bernilai positif. Jadi akan menjadi yang ini nih. Jadi mutlak X minus 8-nya itu akan sama dengan mutlaknya jadi hilang gitu. Jadi X minus 8 sama dengan 4. Nah, sehingga didapatlah X sama dengan 12. Oh, ternyata untuk kasus 1, X yang memenuhi itu adalah X sama dengan 12.
Tapi untuk nilai mutlak itu kan ada 2 kasus ya. Ada 2 kasus. Kasus yang kedua. Saat apa? Saat X dikurangi 8-nya kurang dari sama dengan 0. Atau artinya dia itu adalah X kurang dari 8. Kalau X kurang 8-nya kurang dari 0, maka nilai mutlaknya itu akan menjadi negatifnya. Jadi negatif dari X minus 8. Tapi akan sama dengan tetap 4 kan, karena kita pengen nyarinya yang sama dengan 4 jaraknya gitu. Sehingga kita akan dapatkan hasil dia adalah minus X tambah 8 sama dengan 4. Dan kita akan dapatkan, oh sorry. Oh, salah. Ini jadi ada yang bisa membantu saya untuk kasus 2? Bentar. Ada yang udah familiar dengan ini? Definisi nilai mutlak ini? Saya Kak, kalau boleh bantu Kak. Iya, silakan Bilal. Gimana? Kalau saya itu bikin yang permutlakan yang ada tulisan ingat itu loh Kak. Itu permutlakan X min 8 sama dengan kurung kurawal X min 8. Ya? Oke, so. Ya. Jadi X minus 8 kurung kurawal. Ya. Sama dengan X min 8, X jika X lebih besar dari sama dengan 8. Oke. Nice. Nah, terus bawahnya itu 8 min X 8 jika X-nya kurang dari 8. Oke. Ya. Jadi nanti di bawah yang kasus 2 langsung diubah aja gitu Kak, kok saya Kak. Berarti 8 minus X gitu ya? Ya, sama dengan 4. Sama dengan 4. Jadi dapatnya minus X sama dengan minus 4 ya? Ya. Jadi X-nya sama dengan 4. Oke. Terima kasih Bilal. Jadi di sini ada Rani dan Bilal. Tadi seperti yang sudah dikatakan Rani bahwa memang X-nya sama dengan 12 dan X-nya sama dengan 4. Nah, cuman ingat bahwa di sini itu kita akan ada ujian, yang ujiannya itu essay gitu. Maksudnya seperti ini. Pada saat kerjaan kalian itu dinilai dosen, pemahaman kalian yang ada di otak aja itu nggak cukup gitu. Tapi kalian harus bisa mengekspresikannya, dituliskan dengan baku, dengan aturan-aturan matematika yang disetujui, sehingga apa yang kalian pahami itu sampai gitu ke pemeriksa. Karena saya juga sempat jadi mahasiswa, banyak sekali orang-orang yang kayak dia tuh sebenarnya ngerti gitu, cuman pada saat maksudnya dia juga dapat jawaban yang benar, tapi bisa mendapatkan katakanlah poinnya hanya 5 dari 10 gitu. Karena apa? Karena ya dia penulisannya tidak tepat dan juga penyampaian konsep-konsepnya itu kurang tepat gitu. Jadi kalau misalkan yang di nomor 1 ini, di sini kan jarak korelasinya sama nilai mutlak, terus mutlak itu ada definisi khususnya gitu, sehingga kita bisa gunakan materi-materi yang udah kita dapatkan gitu di perkuliahan gitu. Oke, terima kasih Rani dan juga Bilal. Thank you so much for your help. Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 1? Enggak ya? Sepertinya semua oke? Insya Allah Kak. Insya Allah oke. Oke, jadi nomor A kita dapat X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan 12. Yang untuk B juga kalian bisa lakukan hal yang sama, cuman yang B itu bedanya adalah dia kurang dari. Jadi ekspresi matematikanya tinggal X kurang 8 kurang dari sama dengan kurang dari 0,01. Terus bisa dicari si X-nya yang memenuhi itu seperti apa dengan menggunakan sifat gitu. Kalau misalkan mutlak kurang dari sesuatu itu kita bisa ubah menjadi bentuk yang lain gitu. Kalian udah tahu pasti dari SMA. Oke, sekarang yang D nih. Ini terkait notasi banget. Ada yang bisa review langsung nggak? Yang D kira-kira penulisan untuk X bilangan real yang memenuhi lebih besar dari minus 2 tapi kurang dari sama dengan 3. Itu tuh bentuknya seperti apa? Ada yang mau mencoba? Isi Kak. Oke, silakan. Saya Kak. Ya, siapa itu namanya? Marcelinus NIM 1692199 Kak. Oke. Gimana Mar? Hai Kak. Iya, Hagea. Ini ya, sepertinya delay ya.
Kalau saya sih menulis notasinya itu kurung buka. Oke. Jadi Iya, bentar. Kak. X kurang dari sama dengan X anggota R yang memenuhi Memenuhi ini min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. gimana tuh bentuknya? Kalau saya sih kurung buka min 2, 3 kurung kotak. Oke, mantap. Kurung siku maksudnya ya. Iya, kurung siku. Oke. Seperti ini ya. Oke, ini sangat simpel banget. Cuman kalau misalkan nanti kalian bekerja itu kalau udah paham dan juga familiar dengan yang kayak gini-ginian sangat membantu banget. Oke, thank you Marcelinus. Untuk Hagia nanti masih ada beberapa kesempatan di bawah. Oke. Untuk 1 sampai D it's totally fine. Nah, sekarang kita lanjut ke E sampai G. Silakan. Ada yang mau mencoba untuk 1E atau bahkan ada yang Kak itu nggak usah dibahas. Silakan. Feel free to speak, guys. Angger, gimana Angger? Saya boleh nyoba deh Kak yang E. Silakan. Silakan. Ya. Jadi fungsi ganjil itu kan F min X sama dengan min Fx. Oke, wait ya. Jadi gimana? Kan soalnya tuh karena fungsi ngomongin fungsi ganjil. Ya, jadi terus kamu mau ngomong apa? F min X. Oke. F min X sama dengan min Fx. Minus Fx, oke. Ya. Nah, karena di soalnya X-nya untuk X-nya apa? Anggota bilangan real, Pak. Oke. Ya. Nah, karena di soalnya itu titiknya minus 2,10, jadi kita input aja. Jadi F min 2. Jadi nanti F2 gitu, Pak. Oke. F Terus min ada 2. info ya di sini ya? Ya, titik. Karena memuat titik min 2,10. Melalui titik min 2,10. Min 2,10. Terus apa? Di input ke persamaan. Jadi F min 2. Min 2 gitu. Min dari min 2. Ya, sama dengan min 10. Min 10. Iya, karena min Fx-nya 10. Ya. Min 10. Gini maksudnya ya? Kalau aku jadi ini Kak, F2 sama dengan min 10. Kalau aku itu Kak, F min 2 jadi plus, jadi F2 gitu. Oke, wait ya. Kita mungkin bareng-bareng ya. Aku tahu Angger udah ngerti nih terkait fungsi ganjil. Cuman untuk yang lain, mari kita lihat soal nomor E. Nomor E itu ngomongin gini, ada suatu fungsi, let's say fungsi F gitu. Terus dia itu adalah fungsi ganjil. Dan dia itu memuat titik minus 2,10. Maksudnya memuat itu apa sih? Kita ingat kalau misalkan fungsi grafik itu kan dia kayak melalui suatu, maksudnya kalau misalkan ada F gitu, nah kayak gini, ini adalah suatu fungsi F, melalui itu artinya, memuat itu artinya melalui gitu. Artinya si titik minus 2,10 itu berada di fungsinya. Oke? Kita sebut si fungsi ganjilnya itu fungsi F. Nah, karena ada fungsi fungsi ganjil, terus kita harus recall, apa sih fungsi ganjil itu? Nah, benar tadi yang seperti Angger bilang bahwa fungsi itu disebut fungsi ganjil jika untuk setiap X bilangan real memenuhi F minus X sama dengan minus Fx. Secara kasarnya, si minus yang ada di sini nih, yang ada di dalam ini, dia kayak loncat keluar. Nah, itu fungsi ganjil. Oke? Itu definisi fungsi ganjil. Nah, yang ditanyain apa? Yang ditanyain adalah kalau kita punya info bahwa si fungsi itu melalui titik minus 2,10, kalau melalui titik minus 2,10 itu apa sih artinya? Kalau fungsinya udah kita kasih nama F, artinya F dari minus 2 itu sama dengan 10. Ada yang nggak setuju? Setuju ya? Oke, mantap. Oke, nah sekarang karena kita punya info ini nih, ada 2 info sekarang, ada info ini, dan juga info ini untuk setiap X bilangan real. Coba sekarang kita cari titik lain yang dilewati oleh si fungsi F. Nah, bener banget nih, cara yang tadi Angger bilang, kita harus mulai dari F minus dari minus 2. Yang mana F dari
minus 2. Maksudnya gini nih. F minus 2. Idenya itu dari mana sih? Idenya itu ya karena fungsi ganjil itu kan dalamnya minus X, tapi akan sama dengan minus dari yang dalamnya positif gitu. Sedangkan kita memiliki domainnya itu contohnya adalah minus 2. Nah, artinya kita si minus 2-nya kita minusin lagi. Makanya kita akan dapat F dari minus 2, yang mana itu akan sama dengan minus dari F minus 2. Ini dari mana? Ini dari fungsi ganjil, sifat fungsi ganjil. Ingat, fungsi ganjil minus yang ada di sini keluar ke sini. Keluar gitu. Nah, sedangkan F minus 2 kita udah punya. Dia adalah 10. Jadi minus 10. Sedangkan F dari minus 2 itu adalah sama dengan F2. Oh, artinya fungsi F juga melalui titik 2, minus 10. Kayak gitu. Oke, ini secara matematisnya. Cuman kalau kalian pengen ngegambar, maksudnya, kalian visualisasi banget nih sebelum belajar matem. Kita lihat aja dulu. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, kita punya satu titik. Ya, ini titik 2,10 di sini nih. Sorry, minus 2,10. Karena dia fungsi ganjil, artinya dia harus dicerminkan terhadap titik 0,0. Artinya, si cerminannya itu yang warna biru, dia pasti di 2, minus 10 di sini nih. Salah satu contoh fungsi yang bentuknya fungsi ganjil dan juga melalui ini tuh yang kayak gini misalkan. Nah, ini salah satu contohnya ya, bukan fx-nya, tapi contohnya. Gitu. Jadi ini nggak penting. Ini takutnya misleading. Cuman dari yang E itu, dari 2 info terkait definisi fungsi ganjil dan minus 2,10, kita akan dapatkan fungsi F juga melalui titik 2, minus 10. Gimana, Angger? Jawabannya sama? Ya, sama, Kak. Sama. Oke, mantap. Yang lain ada yang masih diragukan di yang E? Nggak ada ya? Mari kita ambil secara acak. Derin, gimana Derin? Dimengerti? 1E? Oke. Kalau kayak gitu. Udah mantap. Terus yang F dan G ini kayaknya sangat ini ya, menghinakan kalian kalau aku tanyain. Tapi ya udah. Ada yang bisa terkait satu F? Silakan. Mas Ta dulu nih. Ayo Mas Ta. Jadi yang di F kan diketahui bahwa fungsi genap berarti F min X sama dengan Fx, Kak. Oke, balikan lagi. Sorry. Kan di soal banyak fungsi genap. Diketahui fungsi genap. Nah, terus kita tahu fungsi genap itu berarti F min X sama dengan Fx. Oke. F-nya genap gitu ya? Ya. Terus berdasarkan definisi akan memenuhi F min X sama dengan Fx. Untuk X-nya positif doang, negatif doang, atau gimana? Untuk semua, Kak. Untuk semua ya. Nah, ingat, ini penting banget. Untuk semua X lebih besar dari, bilangan real. Jadi kalau ada yang belum ada beberapa notasi, meren ya, di sini. Yang pertama adalah ini nih. Tapi terbalik dia itu adalah untuk semua. Untuk semua yang nanti akan kalian pakai banget di limit. Terus ada juga yang kayak gini, kayak OIRO. Terus ini tuh adalah anggota dari. Nah, jadi kalau kalian bilang kayak gini nih, yang seperti ini tuh artinya adalah berlaku untuk setiap X yang merupakan anggota dari bilangan real. Jadi instead of kalian nulis secara statement banget gitu, kalian bisa pakai notasinya. Karena ini sangat penting dan harus kalian state gitu. Oke, lanjutkan Mas Ta. Sorry untuk memotong. Ya, Kak, nggak apa-apa. Nah, terus kan yang ditanya dari soal itu berapa nilai dari F min 1. Nah, berarti ada informasi lagi yang belum deh kayaknya. Untuk X yang lebih besar dan sama dengan 0. Oke, untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Fx-nya bentuknya apa? Fx-nya
bentuknya akar X. Akar X, oke. Terus yang ditanyakan? Yang ditanyakan nilai dari F-1. F-1, oke. Gimana? Nah, dari definisi fungsi genap tadi, berarti kita tahu kalau ditanya ditanya F-1 itu sama dengan ditanya F1. F1, oke. Nah, terus dari definisi fungsi yang kita ditanyakan di soal, berarti kan sama aja kayak F1 itu sama dengan akar 1, Kak. Akar 1, oke. Jadi sama dengan 1 ya? Ya. Oke, jadi F-1 kita dapatkan dengan mudah sama dengan 1. Oke, sebelum kamu menutup ininya, koneksi audionya, Mas Ta, kira-kira kalau ini ada X dan ini ada Y, terus katanya kan yang diketahui itu cuman untuk X positif nih, bentuknya akar. Kayak gini nih kira-kira. Ini Y sama dengan akar X. Kira-kira untuk yang negatif bakal kayak gimana sih? Ini nggak ditanyain ya di soal, cuman kita elaborasi. Ayo. Bakal simetris gitu, Pak. Simetris terhadap X. Kalau simetris terhadap X kan kayak gini nih. Ya. Kalau simetris terhadap Y kayak gini. Nah, kayak gimana kira-kira? Simetris terhadap Y. Y ya, oke, mantap, bener banget. Jadi kita ingat bahwa kalau misalkan fungsi genap, itu tuh artinya tanda yang ada di dalam kurung fungsinya itu nggak ngaruh. Artinya mau F1 dan F-1 sama, F2 dan F-2 sama. Artinya kalau di sini untuk X yang positif bentuknya melengkung seperti Y sama dengan akar X, maka untuk yang negatif dia bentuknya kayak gini nih. Nah, yang warna ini nggak simetris ya, cuman anggap saja ini simetris. Makanya nanti didapat bahwa kalau misalkan untuk X sama dengan 1, dia dapatkan nilainya sama dengan 1, maka untuk X sama dengan -1, dia pun akan sama dengan 1 di nilai yang sama. Nah, di Y sama dengan 1. Oke? Dimengerti? Paham, Kak. Oke, terima kasih Mas Ta. Sorry untuk salah pronounce-nya ya. Kalau salah ya udah. Bener kok, Kak, nggak apa-apa. Oke, mantap. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan terkait soal 1E sampai 1G? Oh iya, mungkin di sini ada di antara kalian yang udah paham nih, dan alhamdulillah yaitu dikasih karunia untuk cepat paham gitu. Nah, cuman mari kita bedah lagi karena mungkin di sini ada yang masih belum paham atau cara penulisannya kita perbaiki lagi. Jadi jangan bosen, oke? Kita bahas dari yang basic dulu. Kak, saya mau nanya untuk penulisan yang 1G-nya, Kak. Sure. Gimana? Kan kalau dari 1G kita tahu kalau titik potong grafik dengan sumbu-sumbu koordinat kan berarti kan berarti cuma nyari di titik mana aja X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0, Kak. Nah, cuman saya bingung penulisan formalnya yang kayak Kakak bikin tadi itu gimana, Kak? Oh, oke. Mari kita lihat ya, yang G gitu. Fungsinya apa sih? Coba fungsinya apa, Dio? Fx adalah ini, Kak, X kuadrat. Iya. Dikali Fx sama dengan X kuadrat kali X plus 1. X plus 1 kali X min 2. X min 2. Terus dicari titik potong X. dengan sumbu-sumbu koordinat. Oke, titik Kak. potong dengan sumbu koordinat. Gini ya? Iya, Kak. Gimana kalau misalkan dari kamu gimana emang, Dio? Kalau saya bisa jadi 2 kasus gitu, Kak. Gimana 2 kasusnya? Yang pertama untuk cari titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Ya. Terus di kasus 2, untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0, gitu, Kak. Terus tinggal diselesaikan secara matematis aja gitu. Ya, itu udah sangat sangat urut. Udah bagus cukup kok. Gitu udah aja cukup. Kan, Kak? Iya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Dan aku nggak bakalan tulis ya karena space-nya udah habis juga. Nanti kalau ada yang mau konsultasi, silakan ke Dio. Oke, Dio. Mantap.
Yuk sekarang langsung masuk ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini gak bakalan kita terlalu pahami bang, maksudnya gak bakalan terlalu kita bahas. Cuman ada gak di sini kira-kira yang ada nge-propose suatu method gitu, kayak Kak untuk mendapatkan bilangan real di antara bilangan yang diberikan itu caranya gini nih. Ada nggak ada yang mau ngasih Kak, Saya caranya? boleh deh, Kak. Oke, Khalif, silakan Khalif. sebelumnya namaku Khalif dengan NIM 169211027. 027. Aku pengen menjelaskan untuk yang 2A itu, Kak. Oke, go ahead. Jadi untuk di 2A itu kan ada pecahan kan, itu ada 1/10 sama 1/8. Oke. Sebenarnya itu ada dua cara untuk mencari bilangan real di antara dua bilangan itu. Antara kita bentuknya dengan pecahan, tetap pecahan, atau kita ubah jadi desimal. Tapi dua-duanya sih bisa sih. Oke. Kalau pakai pecahan itu, nanti kita akan samakan penyebutnya. Lalu nanti akan ketemu dengan angka bilangan real di kedua itu, Kak. Jadi kalau aneh kata nih, kan 1/10 itu, saya 10. bikin penyebutnya itu menjadi 80, Kak. Oke. Jadi 1/10 itu sama dengan 8/10, Kak. 8/80 maksudnya. Saya 8/80. Oke. Terus kalau 1/8 itu jadi 10/80. Oke. Nah, terus jadi kan kalau ditanya berapa contoh bilangan real di antara kedua bilangan itu, kita bisa bilangnya tuh dengan ini kayak tanda kurang dari sama kurang dari atau lebih dari. Jadi nanti bentuknya itu adalah 8/10. Oh, I see. Oke. Atau ini Kak perlu pakai himpunan penyesuaian atau contoh angka aja, Kak? Atau gini ya, mungkin. Maka contoh bilangan realnya adalah misalkan C yang memenuhi gitu. Iya. Yang memenuhi. Memenuhi apa? Itu dari 8/10, 8/80. Oke. 8/80 itu kan lebih kecil dari C, habis itu lebih kecil dari 10/80. Oke. Iya. Udah di sini jawabannya? Udah, Kak. Atau ya satu contoh itu. Thank you so much. Mantap. Bagus banget. Ini ada salah satu, ini nih guys, ada salah satu metode untuk menentukan salah satu bilangan real antara dua bilangan gitu. Tapi ini berarti si contohnya harus dua bilangan realnya itu harus apa? Harus pecahan ya, harus pecahan gitu. Nah, kalau misalkan jawabannya stop di sini, kalian gak bakalan dapat nilai full. Kenapa? Karena ingat soalnya itu adalah berikan contoh bilangan real. Sedangkan di sini kita masih bilang maka contoh bilangan realnya itu adalah C yang memenuhi ini. Artinya kita tuh masih bilang kayak ya udah dosen aja yang milih gitu. C-nya mau berapapun asal di antara 8 sampai 80 sama 100 sampai 10/80 gitu. Jadi C-nya itu belum di state, padahal itu yang harusnya kalian dapetin gitu. Cuman ya kalau misalkan nanti Khalif bilang bahwa C-nya adalah sama dengan 9/80, itu sangat diterima gitu, dan itu adalah bilangan real, dan itu salah satu metode yang bisa diterima ya. Jadi ini adalah yang dari Khalif bilang caranya kayak gini dan bisa digunakan, cuman berarti sangat terbatas ya. Maksudnya kalau misalkan kita ngerjain yang B, kira-kira Khalif gimana, Liv? Mensiasatinya. Soalnya kan di sana udah bukan pecahan irasional lagi, ada bilangan pi tuh 3,14 lalala. Gimana, Liv? Kalau untuk yang B itu aku pakai ini pakai desimal gitu. Jadi nanti aku patok di 4 angka di belakang koma, Kak. Nanti kelihatan bedanya sih. Tapi untuk nilai V itu kan nilai V sama 2/7 kan beda kan. Nah, itu memang harus dicari. Oke, terima kasih banyak. Dari siapa ini teh? Khalif, Kak. Dari Khalif. Oke, ini bisa dipakai juga. Cuman untuk aku nih di sini, aku bakal ngasih salah satu ada cara ya. Kalau misalnya nanti kalian belajar numerik tuh ada yang namanya teorema bagi dua. Jadi ada suatu aturan bahwa jika kalian miliki A bilangan real dan B bilangan real, terlepas itu mau rasional, mau irasional, mau pecahan, mau desimal, yang penting A dan B-nya real, maka
A plus B, atau kita bilang maka C yang sama dengan A plus B dibagi 2 akan memenuhi C kurang dari C kurang dari B dan kurang dari A. Artinya dengan milih aturan seperti ini, kalau kita punya 1/10 dan 1/8, maka ya udah tinggal pilih C yang sama dengan 1/10 tambah 1/8 dibagi 2. Nah, itu akan tepat berada di tengah mereka berdua, yang mana karena A-nya real dan B-nya real, maka A plus B/2 sama dengan real juga gitu. Jadi kalian sudah menjawab soalnya dengan tepat gitu, karena kalian bisa mendapatkan bilangan real yang tepat di tengah, yang dia itu berada di antara dua bilangan tersebut. Oke, Khalif? Oke, Kak. Oke, Masih, yang Kak. lain ada yang mau membantah atau mau kayak ngasih contoh penyangkal atau apa gitu? Aku nggak ngomong sama Khalif doang ya, aku ngomong ke kalian semua. Ada yang punya metode lain? Kak, boleh tanya nggak, Kak? Oke, silakan, Bill. Ya, itu berarti kalau kita yang B itu berarti nanti ketemunya dia kayak masih dalam bentuk persamaan ya, Kak ya? Kok misalnya Pi-nya nggak kita pecahin jadi desimal gitu. Kamu nggak bakalan bisa ngebuat Pi dalam desimal kan sebenarnya? Iya. Iya, jadi ya udah dalam Pi aja, terus pilih C sama dengan Pi plus 22/7 plus per 2. Dan itu udah menjadi suatu bilangan baru yang tepat di tengah. Kalian nggak harus ngejabarin itu. Tapi kalian udah nemu nih suatu titik yang tepat. Dia berada di antaranya. Lebih jauh lagi, kalau kalian udah advance banget, jawaban itu tuh nggak cukup sebenarnya. Kalian harus buktikan bahwa A plus B/2 itu adalah real juga. Maksudnya kan di sini kalian harus ngasih contoh yang memiliki 2 syarat. Syarat pertama apa? Dia harus real. Yang kedua harus berada di antara bilangannya. Nah, kalau kita pilih C sama dengan A plus B/2, nah kita tuh udah dengan mudah membuktikan bahwa si C itu pasti ada di antara A dan B. Tapi bagaimana? Apakah C itu juga real? Ya, nanti kalian bakal belajar lagi teorema bahwa kalau real ditambah real dibagi 2 itu tetap real gitu. Jadi pemilihan C sama dengan A plus B/2 itu dia adalah bilangan real juga yang memenuhi soal nomor 2. Seperti itu. Matematika bisa serumit ini, tapi kalian jangan terlalu nganggap ini rumit. Ini hanya terkait belajar logika dan runtutnya kalian yang menjawab dan memecahkan persoalan. Oke? Wah, udah 45 menit. Oke, Baik, Kak. oke ya. Terima kasih, Kak. Oke, sip. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 paling aku pengen ada satu orang dong yang ngasih soal nomor A. Ngerjain soal nomor A. Ayo, boleh, Kak. Boleh, Kak. Kak. Oh iya, Hagaya dulu dong, kasihan dari tadi dia Hagaya. Sok, nggak delay lagi kan sekarang? Iya, udah. Oke, sok gimana? Udah serak suara saya. Jadi 4X. Oke. Kita tulis ya, diketahui 4X. Jadi 4X min 8 minus 8 lebih besar dari sama dengan X plus 7. Oke, terus? Kemudian kedua ruasnya dikurang X. Dikurang, oke. Kedua ruas dikurang X. Jadi dapat apa? Jadi 3X min 8. Oke. 7, itu ya? Iya. Oke. Baru terus? kedua ruasnya ditambah 8. Oke. Jadi berapa? 15. 3X lebih besar dari 15. Oke, jadi X lebih besar dari sama dengan berapa? 5. Oke, jadi bagusnya nih, maka himpunan penyelesaian berarti ya kalau kayak gitu tuh. Dia adalah X bilangan real yang memenuhi X lebih besar dari sama dengan 5. It helps a lot kalau misalkan kalian ngerjain soal terus kayak dosen tuh, wah ini orang keren banget gitu. ngasih jawabannya tuh to the point di akhir. Oke, terima kasih Hagea atas jawabannya. Sangat tepat sekali untuk yang soal A. Untuk yang B dan C
saya rasa tidak terlalu banyak perubahan. Nah, di sini ada beberapa penekanan di soal nomor 3D dan juga 3E. Nah, untuk 3E dan D gak bakalan aku lempar. Bakal aku langsung ini aja ya, bahas aja. Mari kita tekankan pembahasan 3D. Hagea, tolong di ini, apa sih aku susah ngomong, di diktein berapa sih, atau siapapun lah. Aduh, X soalnya kuadrat. Ya udah deh. Izin. Silakan. Soalnya X kuadrat min 5 per X kuadrat kurang 5 ya, per X kuadrat min 4X plus 3. X kuadrat min 4X plus 3. Terus? Lebih besar dari 1. Besar dari sama dengan 1. Oke, lebih lengkapnya. Nggak ada sama dengan. Oh, nggak ada ya, oke. Pertidaksamaan berikut, ya udahlah, selesaikan ini. Artinya kita harus mencari X yang memenuhi X kuadrat dikurangi 5 dibagi X kuadrat kurang 4X plus 3. Ada nggak kira-kira di sini kalian udah ngerjain ini terus dapat hasilnya? Ya udah Kak. Saya boleh. Udah Kak, saya. Yuk kita kunci dulu. Kak. Tadi tuh siapa yang mau nyoba? Saya Kak. Boleh. Sok, silakan Joko. Kita kunci dari Joko. Gimana Joko? Itu kedua ruas dikurangin 1. Can we langsung ke jawabannya dulu? Gitu? Oh, jawabannya. Oke. Iya, nggak apa-apa ya. Kita lihat dulu. Saya himpunan penyelesaiannya itu dalam kurung yang biasa 1,2. 1,2 and then tutup kurung yang biasa, terus U. Oke. Itu buka kurung yang biasa. Terus 3 plus ini. 3 plus ini. Infinite. Ya. Oke. Ada yang berbeda? Kalau yang beda kita langsung tulis lagi nih beberapa kuncinya. Nggak ada ya? Oke. Gimana Joko ngerjain 3D? Itu kanan kiri dikurang 1. Kurang 1, oke. Terus disamakan penyebut. I see. Jadi X kuadrat min 5 dikurang X kuadrat plus ini ya? Iya. X kuadrat min 4X plus 3. Oke. Kurang lebih dari 0, terus itu dijumlahin itunya pembilangnya. Pembilangnya jadi berapa? Jadi itu 4X min 8. Oke. Per X kuadrat min 4X plus 3. Terus ini ya? Iya. Penyebutnya difaktorin. Oke. Jadi berapa? Jadi X dikeluarin dulu sih. Langsung aja ya? Langsung aja. X min 1. Ini ya? X min 3. Iya. Oke. Terus? Habis itu ada dua kasus, yang satu min 4, 2 min X lebih dari 0. Uji kasus berapa? Kasus 1 gimana? Itu yang pembilangnya dikeluarin 2-nya. Ya, tapi sama aja. Sama aja. 4X min 8 lebih dari 0. Terus Terus X min 1, X min 3-nya juga lebih dari 0. Bener nggak? Oke. Pokoknya kamu mau bilang penyebut dan pembilangnya lebih positif dari 0, gitu ya? Ya. Oke. Sama yang kasus 2 kurang dari 0.
Di sini kamu mau uji jadi berapa kasus? Jadi 2. 2 kasus. Oke, yang pertama 4x kurang 8 lebih besar dari 0 dan apa? Itu apa 4x min 8 kurang dari 0. Apa? Oh, kasus 1 ya, Kak? Ya, x min 3, Iya. x min 1. Besar dari 0 gitu ya. Iya, Kak. Terus Habis itu apa namanya? X berarti yang 4x min 8 itu x-nya lebih dari 2. mm, Terus yang itu x-nya nggak boleh sama dengan 3, nggak boleh sama dengan 1. Iya, oke. nanti dapat apa namanya, x-nya yang itu x lebih dari 2 sama apa range min infinite 1 sama 3 plus infinite. Habis itu yang kasus 2 dapat x kurang dari 2 sama apa namanya 1, yang apa x min 3 x min 1 kurang dari 0-nya itu dapat 1,3. Habis itu dicari itunya. Oke, wait a minute. Jadi ini tuh agak beda sama approach yang aku kerjakan tadi, dan menurut saya ini lebih simple, jauh lebih simple, karena dengan satu step di awal si satunya dikesampingin dulu. Cuman apakah dengan apakah dengan kita mendapatkan ini kita harus uji kasus atau tidak gitu? Maksudnya apakah boleh kita langsung aja nih, kita lihat di sini, cek garis bilangan, katakanlah garis bilangan seperti ini, terus titik-titik kritis dalam tanda petik di sini itu ada 3, yakni x sama dengan 1, 2, dan 3. Jadi x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan x sama dengan 3. Terus kita harus aware kedua titik, x sama dengan 1 dan 3. Kenapa? Karena kalau misalkan x-nya tepat sama dengan 1 atau x sama dengan 3, kita akan mendapatkan fungsi yang tidak terdefinisi. Oke, jadi kita kasih tanda lah di sini, bolong. Nah, langsung kita uji gitu satu-satu. Berarti di situ ada 4 wilayah. Ada wilayah 1 di sini, ada wilayah 2, ada wilayah 3, dan ada wilayah 4. Ini X. Nah, tinggal kita pilih wilayah mana aja yang membuat pertidaksamaan 4X kurang 8 dibagi sesuatu itu lebih besar sama dengan 0. Boleh nggak seperti itu? Lebih khusus untuk Joko, atau yang lainnya juga boleh, silakan. Boleh nggak kita approach-nya kayak gini? Boleh. Boleh ya? Boleh. Cuman tidak boleh sama 2 juga kan, Pak? Why? Karena nggak boleh 0 juga kan atasnya. Lebih besar dari 0. Mantap. Sip. Tapi mungkin kita lagi nggak mikirin titik-titik kritisnya nih. Maksudnya si titik batasnya itu kita nggak pikirin. Jadi x 1, 2, 3-nya tuh kita exclude dulu di kasus ini. Tapi kita cek wilayah 1, 2, 3, dan 4 mana yang memenuhi pertidaksamaan yang lebih besar dari 0. Wilayah mana aja? Harusnya ini tinggal cek uji aja ya. Nanti kita dapatkan wilayah yang memenuhi pertidaksamaan itu adalah wilayah 2 dan wilayah 4 gitu. Wilayah 2 dan wilayah 4. Jadi kita bisa arsir seperti ini. Nah, baru sekarang kita concern ke si titik-titik batasnya. Kita lihat di X sama dengan 1. Oh, kalau misalkan X-nya tepat sama dengan 1, misalkan kita tulis ya. Sekarang kita titik batasnya. Titik batasnya kita cek. Kan ada 3 nih. Yang pertama, X sama dengan 1. Kalau nilainya X sama dengan 1, maka 4 kali 1 kurang 8 dibagi
ini berarti minus 2 kali 0. Oh, dia itu akan sama dengan, ini sama dengan tanda petik ya, karena kan bawahnya 0, jadi harusnya nggak bisa. 0 di atasnya itu adalah minus 4. Kalau misalkan kita mau brutal nih, minus 4 dibagi 0 berapa sih? Ini brutal banget nih. Tak terdefinisi, tapi tak terdefinisinya tuh, kan tak terdefinisi itu ada 2 kan. Entah itu tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, kalau brutal kita bisa bilang dia itu adalah minus tak hingga, betul? Ini nggak boleh ya, ini tidak dibenarkan. Cuman kalau misalkan kita cek nih, minus 4 dibagi sesuatu yang bawahnya mendekati 0, nah dia itu nilainya minus tak hingga. Dia adalah minus tak hingga. Artinya si ini nih, si pertidaksamaan yang ini nilainya itu negatif banget. Nah, kalau misalkan nilainya negatif banget, berarti sesuatu yang nilainya negatif banget, nggak mungkin dong dia lebih besar dari sama dengan lebih besar dari 0. Artinya X sama dengan 1 itu dia tidak termasuk ke titik penyelesaiannya. Tidak termasuk ke titik penyelesaiannya. Kenapa? Karena kalau X-nya dimasukin 1 ke bilangan ini, ke pertidaksamaan ini, maka menghasilkan sesuatu yang gede banget di sebelah kiri, tapi lebih besar dari 0. Oh, nggak mungkin dong. Gitu. Maksudnya sesuatu yang gede banget negatif di sebelah kirinya. Sehingga X sama dengan 1 itu bakal kita exclude. Nah, sekarang kita lihat ke yang kedua. X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2, maka kita akan dapatkan 0 per sesuatu yang hasilnya 0 gitu. Apakah 0 lebih dari 0? Salah. Tidak berlaku. Artinya X sama dengan 2 juga tidak akan masuk ke titik penyelesaiannya. Tapi kita cek kalau X-nya sama dengan 3, maka kita akan dapatkan kalau X-nya sama dengan 3, maka kita akan dapatkan 4 per 0 dikali, ini berapa nih? 2. Jadi seolah-olah 4 per 0 gitu. Walaupun ini nggak dibenarkan, tidak terdefinisi, tapi 4 per 0 itu, kalau kita ambil limit 0 menuju, limit X menuju 0 bawahnya, tapi di atasnya 4, ya ini positif, maka dia itu akan menuju tak hingga. Artinya itu gede banget. Dan kalau misalnya kita bandingkan ke pertidaksamaannya, artinya pertidaksamaannya itu gede banget nih, positif yang gede banget, positif tak hingga. Dan dia itu jelas-jelas lebih besar dari 0 kan. Artinya X sama dengan 3 itu masih masuk ke dalam masih masuk ke dalam solusinya gitu. Maka kita akan dapatkan bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah X bilangan real yang memenuhi X-nya itu antara 1 dan 2, atau X-nya itu lebih besar sama dengan 3. Itu jawabannya. Dan tadi juga di state sama Joko, cuman mungkin di sini ini 3-nya itu masih belum include. Tapi ternyata kalau kita masukin 3 nih ke pertidaksamaannya, dia itu sebetulnya masih masuk gitu ke definisinya. Nah, sekarang gini nih, kita kan sekarang sedang hidup di era teknologi yang sangat mudah akses apapun. Kalian itu kalau misalkan lagi ngerjain ini terus kayak, wah ini jawabannya benar atau enggak ya, kalian bisa gunakan beberapa kalkulator. Salah satunya adalah Desmos. Nah, Desmos itu mudah banget, kalian cek di Google, tinggal ketik Desmos. Terus di sebelah kirinya itu kalian bisa masukin fungsi-fungsi. Nah, karena di sini itu kan pertidaksamaannya melibatkan 2 fungsi ya. Melibatkan fungsi X kuadrat dikurang 5 per X kuadrat minus 4X plus 3, dan Y sama dengan 1. Nah, kalau kita plot nih, Y sama dengan 1 itu yang warna biru, yang ini Y sama dengan 1, dan yang warna merah itu adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 5 per X kuadrat minus 4X plus 3. Nah, kita ingin nilai X, semua nilai X yang membuat apa? Yang membuat Y yang ini, Y1 katakanlah, dia itu lebih besar dari Y2. Artinya kita akan mencari X yang si warna merahnya itu lebih besar atau di atas dari yang warna biru. Dan memang kita dapatkan bahwa si daerah-daerahnya itu adalah daerah-daerah yang ini nih, yang aku kasih warna ungu. Nah, sorry, ini jelek. Nah, di sini. Dari 3, aduh jelek banget ya.
Nah, dari X sama dengan 3 di sini. Dari X sama dengan 3 di sini. Sampai tahingga, si merahnya itu berada di atas warna biru. Artinya, dari 3 sampai tahingga, 3-nya ikut, pertidaksamannya berlaku. Dan juga, dari sini nih, dari 1 sampai 2 di sini. Jadi kalau misalkan di apa sih? Di arsir itu di sebelah sini nih. Nah, di sini sampai sini. Dan memang align gitu. Jadi kayak kalau misalkan kalian udah dapat suatu hasil gitu ya, terus kalian cek, ini aku bener gak ya gitu. Kalian bisa cek pakai Desmos. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ratna, silakan. Kayaknya aku udah tahu deh Ratna mau nanya apa. Silakan Ratna. Jadi perkenalkan Kak, nama saya Ratna, NIM Iya, 035. silakan. Mau nanya Kak, jadi kan selama ini kita waktu SMA ya, kalau udah penyebutnya gitu, kan tadi kan kita temu berapa sih X sama 1 sama 3. Nah, kan kita langsung tinggalin gitu, apa sih nggak masuk penyelesaian, tapi ternyata kan udah pasti tak terdefinisi karena dibagi 0 kan. Nah, jadi sekarang konsep itu salah ya Kak. Jadi titik-titik yang jadi penyebut yang membuat tak terdefinisi itu masih harus kita cek dulu, karena 3 kan pas kita cari kan ternyata positif ya, apa sih, infinity positif. Infinity positif. Soalnya karena gini juga sih maksudnya, kan kita pernah nih belajar limit gitu, belajar limit di SMA, tapi belajar limit di SMA tuh hanya sebatas, kalau bentuknya kayak gini, limitnya itu tinggal substitusi, itu metode substitusi kan, atau kayak metode coret-coret gitu-gitu kan kalau misalnya di SMA. Nah, kalau sekarang itu kita bakal belajar nanti itu di beberapa minggu depan, limit itu dia adalah terkait hal pada saat kita itu mendekati suatu titik gitu. Jadi limit X menuju 0 itu, dia itu X-nya itu akan menuju 0 tapi nggak pernah 0 gitu. Jadi ini pun sama, pada saat kita ada 4/0, emang 4/0 itu nggak terdefinisi. Tapi pada saat 4 menuju 0 banget itu tuh positif banget gitu, dan gede banget. Jadi tak terdefinisinya pun si X-nya itu gede banget gitu si fungsinya. Jadi apakah dia memenuhi lebih besar dari 0? Saya rasa memenuhi gitu. Jadi dia harusnya masuk gitu. Tapi I think this will be really controversial ya, karena tak terdefinisi apakah lebih besar dari 0. Mari kita diskusikan. Hayo, tuh ada yang banyak raise hand. Bilal raises his hand. Gimana Bilal? Silakan. Ya Kak. Ya seperti yang diomongin sama Kak Kamal tadi, saya juga kalau saya tadi agak bingung Kak. Kenapa kok yang 3-nya itu bisa masuk, jadi bisa lebih besar dari sama dengan 3, tapi satunya enggak. Nah, itu tapi pas tadi saya lihat grafiknya Kak, yang di Desmos-nya Kakak barusan tadi, itu yang satu kan tadi karena dia itu kalau dihitungkan jadi negatif infinity. Jadi tak terhingganya itu di negatif. Nah, padahal yang 3 itu kalau kita lihat yang di sebelah kirinya dikit, itu dia juga negatif infinity kan Kak. Oke. Terus yang kalau 1 lebih dikit itu dia kan juga plus infinity Kak. I see. Jadi kok agak gimana gitu Kak. Iya, aku juga baru mikir nih kayak gitu juga. Oh iya ya. Jadi emang bagus banget. Tadi aku lupa disclaimer 1 bahwa aku di sini jadi tutor, tapi it doesn't mean that you need to take everything for granted. Jadi apa yang aku katakan itu kalian harus tetap filter, tetap kritisi, oke? Jadi aku sekarang juga sedang mempertanyakan terkait stance aku, apakah 3-nya harus masuk atau tidak, oke? Jadi mungkin I owe you something di sini, bahwa akan aku klarifikasi lagi minggu depan, apakah 3-nya masuk atau tidak. Tapi kayaknya sekarang dari hasil oleh Ratna dan juga Bilal, aku mikir kayak iya ya 3-nya harusnya enggak sih, kayak gitu. Oke. Arfi, silakan Arfi. Kalian jangan jadi bad mood sama aku ya gara-gara ginian. Ya Kak, perkenalkan nama saya Arfi, NIM 169211135. Izin nambahin Kak, kalau nggak salah kan ini berhubungan dengan limit dan ada limit yang ada fungsi yang
Eh, jadi gini Kak, kalau grafik yang di tengahnya itu gimana ya? Dari X benar 2 ke X benar 3-nya itu naik, sementara yang X benar 1 ke X benar dari X benar 2 ke X benar 1-nya turun, jadi ngikutin gitu. Meskipun mereka tidak pernah bertemu di meskipun mereka nggak pernah bertemu di nilai 3-nya, itu kalau nggak salah baru bisa pakai limit hasilnya X benar 3 gitu Kak. Oke. Siap. I got your point. Terima kasih. Oke, Cuman makasih. dari sini kalian harus ingat bahwa harusnya titik batasnya kayaknya nggak masuk deh. Aku agak keliru. Oke, jadi yang merhatiin, insya Allah kalian bakalan bingung pas baca ulang lagi ini. Oke guys, mantap nggak? Mantap. Oke, ada yang lagi mau raise hand terkait pertanyaan dan lain-lain? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang 3E. Yang 3E ada yang mau mencoba? Saya boleh, Kak. Arfi udah nih, Vi. Yang dulu ya, Raja dulu ya. Ayo, Ja. Oke, Kak. Untuk soalnya tadi, dia kan 1/2X kecil sama 2/2X kuadrat tambah 4 kan, Kak? 1/2X kecil dari 2 kecil sama kan, Kak? Kecil sama. Ya, gini. Terus? Terus yang di ruas kita tambah kedua ruas dengan min 2/X kuadrat tambah 4. Oke. Secara kasarnya tuh kamu pindah ruasin kan ya? Iya, secara kasarnya. Oke. Oke, terus? Terus kurang itu dari 0? Dioperasikan menjadi X kuadrat tambah 4 kurang 4X per 2X dikali X kuadrat tambah 4. Oke, sip. Tandanya berubah nggak? Enggak. Enggak ya? Mantap. Terus? Terus itu kita faktorkan yang di atas menjadi X kurang 2 kali X kurang 2. Atau X kurang 2 dikuadratkan. Per 2X kali X kuadrat tambah 4. Oke. Selanjutnya? Terus ada syarat agar penyebutnya enggak 0, Kak. Syarat agar terdefinisi, yaitu X tidak boleh sama dengan 0. Oke. Silahkan Arfi. Tidak boleh sama dengan 0. Lanjut, Raja. Terus yang di atas kita dapat titik X sama dengan 2. Terus kita masukin aja ke garis bilangan langsung, Kak. Oke. Gimana? Garis bilangannya 0 sama 2, Kak. Tapi 0-nya kosong, 2-nya isi. Coba 0 dan 2. Terus? Kita uji titik. Yang di paling kiri negatif, yang di tengah positif, yang di bagian kanan positif. Gini? Iya. Terus? Jadi intervalnya di yang negatif ini, Kak. Jadi jawabannya buka kurung negatif infinity, 0 tutup kurung. Biasa. Gini? Iya, Kak. Oke. Ada yang mau menambahkan? Saya boleh, Kak. Siap. Terima kasih, Raja. Lanjut. Gimana? Itu yang ditulis Raja di itu X min 2 kali X min 2 itu kan sama aja X min 2 kuadrat ya, Kak. Oke. Terus yang di bawahnya X kuadrat plus 4. Nah, itu X min 2 kuadrat sama X kuadrat plus 4 kan udah pasti positif. Oke. Jadi bisa langsung hilang gitu aja, Kak. Jadi syaratnya kayak 1/X harus kurang dari atau sama dengan 0. Jadi nggak perlu pakai garis bilangan juga. Oke, sip.
Oke. Ada yang dilupakan tidak ya? Kasihan banget nih ada yang dilupakan. Kak, boleh saya coba? HP-nya ada 2 gitu juga, Kak. Tambah 2 HP-nya tuh iya masih kurang nih di sini. Masih kurang. Kenapa? Karena udah bener banget ya yang tadi Raja bilang bahwa emang iya sih si hasilnya itu adalah yang kurang dari 0 gitu. Jadi dari minus hingga sampai 0. Tapi ingat bahwa pertidaksamaan ini tuh mengandung persamaannya. Jadi kayak kurang dari sama dengan. Yang mana kita ingat bahwa kalau misalkan suatu pecahan terus pembilangnya itu masih bisa 0, maksudnya si pertidaksamaannya kurang dari sama dengan 0, berarti si pertidaksamaannya itu masih berlaku dong untuk yang case pada saat si pembilangnya 0 gitu. Yang mana si pembilangnya itu akan 0 jika X-nya sama dengan 2. Kita harus ingat itu. Sehingga harusnya si HP-nya itu adalah digabung dengan titik X sama dengan 2. Kayak gini. Itu bukan yang tadi Zevin bilang. Iya Kak, mau nambahin itu. Oke, sip. Jadi ini udah betul, cuman ada satu hal lagi gitu. Bahwa mungkin di sini ya, ingat bahwa saat X sama dengan 2, maka 2 kurang 2 kuadrat per 2X. Sorry. Jadi gini aja. X kurang 2 kuadrat per 2X X kuadrat plus 4 akan sama dengan 0. Dan itu tuh juga kurang dari sama dengan 0 kan. Maka si X2 ini pun akan masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Makanya penulisannya adalah himpunan penyelesaian adalah sama dengan minus T hingga, 0 union dari 2. Oke? Kalau misalkan kita pengen cek lagi, ternyata bentuknya kayak gini nih. Kita punya Y1 katakanlah yang warna merah nih di sini. Ini Y1 yang warna merah, yang warna biru adalah Y2. Kita pengen nyari yang Y1 kurang dari sama dengan Y2. Artinya yang merahnya itu berada di bawah gitu. Iya kan, di bawah. Nah, yang di bawah itu benar yang seperti tadi Raja bilang, dari 0 sampai T hingga merahnya ada di bawah. Dan juga merahnya tepat bersinggungan gitu, karena kan kurang dari sama dengan. Dan memang pada saat X sama dengan 2 nih di sini, mereka tuh tepat bersinggungan. Oke, jadi si HP-nya adalah ini, minus T hingga sampai 0 di union dengan 2. Nah, kayak gini. Ada yang mau ditanyakan? So we have 25 minutes to go. Itu ya, tadi silakan. Di atas tadi yang di garis bilangannya harusnya 2-nya berurutannya yang padat Kak. Gitu ya. Itu kan? Oke. Sip. Thank you. Ada yang mau ditanyakan lagi? Rasanya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita langsung masuk ke soal nomor 4 nih. Gimana Bim? Boleh Silakan. jawab gak, Kak? Gimana Bim? Boleh jawab gak, Kak? Boleh. Nomor berapa nih maunya jawab? Yang mudah aja, Kak, 4A. 4D maksudnya? Oh, 4D, Kak. Oh, B? Ini? Boleh jawab 4A gak, Kak? 4A, boleh. Sok, gimana? Jadi Diketahui gimana? mutlak Gini gitu? 3x min 5 kurang dari sama dengan 1. Terus? Ingat mutlak X sama dengan kurang dari A. Dari sama dengan A. Itu sama dengan itu setara dengan min A, X lebih besar daripada min A. Kurang dari sama dengan iya. Oke, terus? Jadi maka
3x min 5. Dia setara dengan? Setara dengan 3x min 5 lebih besar sama dengan min 1. Ini. Ya, baru Oke. Ditambah 5, jadi semua ruas ditambah 5. Jadi berapa? 6 kurang dari min 4. Ya kurang dari 4. Terus semua ruas dibagi 3. Oke. Ini ya? Ya, Kak. Oke. Ada kesulitan? Belum. Kayaknya ya. Sip, terima kasih Bimar. Yang D ada yang udah belum? Yang D Ya udah, Kak. menarik Udah. banget, parah ini. Tadi siapa nih? Udah, Kak. Sudah Ya, Kak Kak. duluan. Bilang. Boleh, Kak. Alif dulu, Alif. Silakan. Jadi 4D. Ini ya, semoga, maksudnya kan kalau tutorial, kalau misalkan aku yang jelasin terus kan, it's kind of boring. Kayak nggak ada challenge ya gitu. Kalian tetap dijelasin gitu. Kalau kayak gini, semoga kalian jadi latihan juga gitu. Nggak ada bore sih di sini. Jadi susah kalau nggak offline. Silakan, Liv. Iya, Kak. Kan 4D itu tadi soalnya diketahui. Apa? Ketahui apa? Bentar, mutlak X min 5 lebih besar sama dengan 2 mutlak X min 1 kan? Gini bukan? Ya, itu mutlak. Nah, terus kita dengan dengan sifat mutlak yang mutlak A dikali mutlak B sama dengan mutlak A kali B, maka bisa kita masukin duanya ke mutlak dikaliin ke X min 1. Oke, jadi gini bukan? 2x minus 2 gitu? Ya, betul. Oke. Nah, berarti nanti kan karena kita ketahui bahwa kedua ruas itu merupakan bilangan tidak negatif kan, maka kita bisa kuadratkan kedua ruas tanpa mengubah tanda. Oke. Terus? Berarti kan mutlak X min 5 kuadrat, X min 5 kuadrat ya? Lebih besar sama dengan 2x min 2 kuadrat. Nah, kita bisa tahu kita hasil kuadratnya kan berarti sama dengan x kuadrat minus 10x plus 25. Oke. Lebih besar daripada 4 sama dengan 4x kuadrat minus 8x plus 4. Oke. Nah, dari situ kita bisa pindah ruas. Kalau saya jadinya pindah ke kanan, Kak. Berarti ntar jadinya kurang sama dengan. Oke. Jadi berapa? 3x kuadrat? Ya, berarti 3x kuadrat plus 2x minus 21. Plus 2x? Plus 2x min 21. Min 21. Kurang dari 90 gitu? Ya, betul. Berapa nih? Dari situ kita bisa tahu faktornya itu berarti 3x min 7 kali x plus 3. Oke. Kurang dari 90. Dari situ kita bisa coba pakai bilangan, garis bilangan. Cek garis bilangan gitu. Ya. Titik kritisnya tuh ada di minus 3 sama 7/3. Ikut semua. Ini ya? Iya, betul, Pak. Terus? Nanti berarti sebelah kiri kiri min 3 tuh positif, negatif, nanti positif. Nah, karena yang dicari kurang dari sama dengan 0, maka nanti hasilnya ini. Sini gitu ya? Ya. Oke. Jadi HP-nya gimana nulisnya? Penyelesaiannya adalah X bilangan real min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Gini? Ya. Ada yang jawabannya berbeda? Atau ada yang belum ngerjain? Ada yang jawabannya beda gak? Sama jawabannya Alif? Sama ya? Sama, Kak. Sama, Kak. Oke, mantap. Oh iya ya, wah keren banget kalian. Karena kedua ruas positif, kuadratin nggak ngubah tanda, bener banget. Aku di sini tuh terlalu ribet deh mikirnya. Aku dulu, pas tadi tuh
diubah gitu. Jadi kayak mutlak X minus 5-nya ubah ke bentuk yang itu yang apa sih yang dibagi kasus gitu. Untuk X-nya lebih besar dari 5 sama X kurang dari 5, ribet banget sih. Cuman kayak gini juga keren. Mantap. Kalau yang 4E gimana? Ada yang udah? Yang mau bantu jawab. Aku Boleh. Yang mau bantu jawab dulu tadi siapa? Bentar. Bimar kan udah tadi udah resen. Marcelin dulu dong. Dia kan resen nih. Gimana Mar? Oh sorry Kak, lupa ku lower hand Kak. Oh sorry. Tapi udah kan ini? Yes, sudah Kak. Oke. Gimana tuh Mar? Kalau itu kan soalnya kan mutlak 1 per X min 1 ditambah 2 Oke. kurang dari sama dengan 1. Mm-mm. Kalau saya sih samain penyebutnya dulu itu yang dalam mutlaknya. Jadi 1 plus 2X min 2. Bentar ya, aduh saya terlalu banyak acara teknis. Oke, mutlakin jadi Yang di dalam mutlaknya itu penyebutnya disamain dulu. Jadi 1 plus 2X min 2 per X min 1. Oke, terus? Kurang dari sama dengan 1. Terus? Abis itu kan ada tuh sifat nilai mutlak. Itu jadi min 1 kurang dari sama dengan... Kurang dari? Iya, kurang dari sama dengan... Oh, oke. Terus? X min 1, 2X min 1 per X min 1 kurang dari sama dengan 1. Kita kalau aku sih kerjain yang ini dulu deh. Yang ruas kanan. Jadi 2X min 1 per X min 1. Oke, mantap ya. Ceknya satu-satu ya. Iya. Oke, gimana kalau ruas kanan? 2X min 1 per X min 1 kurang dari sama dengan 1. Terus? Jadi kedua ruas tuh dikurang 1. Habis itu ruas kirinya disamain penyebutnya. Jadi 2X min 1 min kurung buka X min 1 kurung tutup per X min. Nah ya, X min 1. Terus? Jadi X per X min 1 gitu ya? X per X min 1, ya. X per X min 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, solusinya ini berapa? Itu berarti X-nya itu tidak boleh sama dengan 1 sih itu. X-nya tidak boleh sama dengan 1. 0 boleh. Apa? Kalau 0 gimana? Kalau 0 boleh. Boleh ya? Iya. Oke. Terus? Tadi kan udah ruas kanan. Ruas kirinya sih saya... Oh ini udah dapet lah si solusinya. Apa? Udah. Ruas kanan. Berapa jadi X-nya? Kalau di ruas kanan sih... di ruas kanan itu... 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Kalau saya sih itu. Dari 0 sampai 1 ya? Iya. Oke, jadi kalau misalkan kalian menemukan di sini kan ide dari Marcelinus tuh pas udah dapat ini yang bentuk seperti ini, kita harus ceknya tuh dua ruas gitu, ruas kanan dan ruas kiri. Kenapa nggak kedua ruas dikali X minus 1? Oh nggak bisa gitu, karena kan X-nya tuh di sini untuk semua bilangan real, bisa positif bisa negatif. Jadi kita nggak bisa semena-mena langsung ubah nih dari sini jadi dikali ketiga ruas jadi X minus 1, itu nggak bisa gitu. Jadi makanya di sini kita cek ruas kanan dulu nih. Nah ternyata ruas kanan kita dapat dia dipenuhi oleh X dibagi X minus 1 kurang dari sama dengan 0. Dan yang ini itu
si himpunan penyelesaiannya itu, let's say himpunan penyelesaian 1, dia itu adalah dari 0 sampai 1 ya, nolnya Ya, 0 nolnya sampai ikut, 1. tapi satunya nggak ikut. Betul? Betul. Oke, sekarang ruas kiri coba. Cek ruas kiri. Kalau ruas kirinya tuh 2x-1 per x-1 lebih dari sama dengan -1. Oke, 2x-1 per x-1 lebih besar sama dengan -1. Terus? Kayak tadi, keduanya ditambah 1, kedua ruas. Habis itu ruas kirinya disamain penyebutnya jadi 2x-1 plus x-1 per x-1 lebih besar sama dengan 0. Oke. Jadi kita dapat 3x kurang 2 per x-1 ya. Iya, lebih dari sama dengan 0. Terus gimana nih? Dapat lagi, kalau dari garis bilangan sih saya nemunya tuh 2/3, x kurang dari sama dengan 2/3 atau x lebih dari 1. Kita tulis dulu gimana? Mau notasinya aja atau ini, Kak? Notasinya aja. Oh, notasinya. Kurung buka min infinity, koma 2/3 kurung siku. Atau kurung buka 1, infinity kurung tutup. Oke. Thank you untuk Marcelinus. Tapi di sini ada 3 orang nih, Kevin, Cornelis, dan Derin. Gimana? Kalian ada hal? Silakan Kevin dulu. Itu kan sebenarnya kita juga bisa mengalihkan semua ruas dengan x-1, tapi dengan syarat duanya itu tidak disamakan penyebutnya, Kak. Duanya jadinya dari mutlak 1 per x-1 plus 2 kurang dari sama dengan 1 itu bisa diubah jadi -1 kurang dari sama dengan 1 per x-1 plus 2 kurang dari 1. Terus nanti ketiga ruasnya itu dikurangi sama dengan 2. Oh, bentar Kevin. Kevin lagi ngomonginnya ini kah? Yang atau atasnya? Di atasnya, Kak. Di yang atasnya. Baris pertama. Oke, di sebelah sini? Atasnya lagi, Kak. Ini? Ya, itu kalau saya duanya tidak disamakan penyebutnya, Kak. Oke. Terus? Kan nanti jadinya -1 kurang dari sama dengan 1 per x-1 plus 2 kurang dari sama dengan 1. Oh, oke. Lalu tapi nanti kalau hasilnya gimana, Kevin? Hasilnya sama. Sama ya? Karena nanti kan 1 per x-1 itu ada di antara -3 sama -1, jadinya kan x-1-nya sudah pasti negatif, Kak. I see. Oke. Sip. Terima kasih Kevin atas alternatif caranya. Untuk Derin gimana, Derin? Tadi? Kamu juga sama kayak tadi, yang kata Kevin. Oh, oke. Jadi emang kalau ngerjain hal-hal yang teknis gini kadang nggak tunggal ya ininya, si approach-nya. Oke. Kak, izin bertanya lagi. Oke, silakan Kev. Ini nanti di-share apa tidak? Aku share ke Teams ya, supaya terdokumentasi dengan baik keseluruhan. Oke, Vin? Oke, Kak, makasih. Oke, sip. Terima kasih. Saya boleh tanya juga nggak? Iya, silakan, Der. Gimana, Der? Saya tadi pakai yang cara Kevin ya. Nah, kan nanti dia masih dalam 1 per x-1. Nah, itu tuh cara supaya keatasinnya itu kan dibalik. Nah, dibaliknya itu cara mengatakannya gimana ya? Dibalik si batas kiri batas kiri kanan ya? Iya, itu juga. Gini bukan yang Derin bilang, oh aku tuh approach-nya nggak kayak gini, jadi aku kadang suka bingung sendiri, sorry ya. Gini bukan yang kamu bilang tuh 1x-1 B gitu. Terus kalau x-1-nya negatif jadi gini. Sorry, jadi A x-1 B x-1 kayak gitu bukan? Yang kamu maksud dibalik atau seperti apa? Bukan, maksud saya tuh nanti jadinya min B kurang yang kayak tadi.
min B kurang dari X min 1 kurang dari A. Dikasih min nggak ya? Gini. Yang dari yang tadi, dikatasin ya. Oh, I see. Wah, ini terlalu banyak ini ya. Banyak metode. Keren. Yalah, kita lanjutin aja yang Kevin tuh. Tapi yang Mar udah ya. Udah sampai akhir. Udah dapat himpunan penyelesaiannya. Cuman kita approach yang Kevin. Kevin boleh bantu? Iya, Kak. Oke. Kita punya 1 per X min 1 plus 2 kurang dari sama dengan 1. Terus? Ya, terus min 1 kurang dari sama dengan dilepas gitu ya, si mutlaknya ya. Oke. Plus 2 kurang dari sama dengan 1. Oke. Terus semua ruas ditambah sama minus 2. Oke. Gini ya. Iya. 3. Sorry. Min 1. Oke. Iya. Terus semua ruas dikali sama X min 1, tapi tandanya dibalik, Pak. Nah, here's the thing. Kayak gini. Kalau misalkan aku 1 per X, A di sini B, terus aku pengen mengubah dia jadi ini, jadi 1, terus di sini jadi BX kan ya. Di sini. Pokoknya gini, kalau misalkan X-nya itu kan variabel bebas nih. Yang mana dia tuh ranges dari minus tahingga sampai tahingga di domain positifnya. Artinya akan ada 2 kemungkinan. Kalau X-nya lagi positif dan X-nya lagi negatif. Kalau X-nya lagi positif, apa implikasinya? Oke, kita dapat AX kurang dari 1 kurang dari BX. Nggak ngubah tanda. Tapi kalau X-nya negatif, kita bakal dapat apa? Kita bakal dapat minus BX. Oh enggak, kita dapatnya BX kurang dari 1 kurang dari AX. Dan ini tuh beda gitu. Nah, makanya yang aku setuju dari yang pertama Marcel itu, pada saat ended up di sini itu, instead of kita X minus 1-nya kita kalikan ke 3 ruasnya, kita itu ngeceknya per ruas gitu. Kita ceknya itu per ruas gitu. Jadi ada ruas kanan dan ruas kiri. Jadi kita tuh nggak ada tuh mengalihkan ke 3 ruas dengan sesuatu yang kita belum tahu nilainya. Jadi yang Kevin mungkin ya kita bakal dapat hasil yang sama, cuman di tahap kamu ngaliin ke 3 ruas dengan X minus 1 di sininya nih yang menimbulkan pertanyaan. Kecuali kamu di sini itu pada saat mengalihkan X minus 1 itu kamu uji kasus lagi gitu. Kasus saat X-nya lebih besar dari 1, berarti kan X minus 1-nya positif nih. Positif. Jadi pada saat kamu mengkalikan ini tuh, kamu bakal dapat ini. Bakal mendapatkan hasil seperti ini. Tapi kalau X-nya kurang dari 1, ini nggak berlaku gitu. Gimana, Kevin? Ada... Tapi kan kalau menurut saya itu, Kak, 1 per X min 1 itu kan di antara min 3 sama min 1, dan sedangkan 1 itu bilangan positif, ya jadi buat memenuhi kondisi tersebut kan mau tidak mau harus X min 1-nya itu pasti bernilai negatif, Kak. Oh, karena range-nya berada di antara min 3 dan min 1. Makanya yang positif tidak akan berlaku. Oke. Nah, berarti itu harus kamu masukin berarti ya, Kevin. Jadi jangan langsung kamu kaliin gitu. Dijelaskan gitu. Harus dijelaskan dulu, kayak kamu bisa yang di Matem tuh bisa lihat atau ingat atau perhatikan bahwa itu bisa jadi poin yang menjustifikasi hasil-hasil setelahnya gitu. Oke, Kevin? Oke, Kak. Oke, sip. Aku juga nggak aware itu, tapi pada saat kamu bilang, oke, berarti kamu keren. Tapi kurang si eksplanasi aja. Oke, Kevin. Terima kasih, Kak. Sip. Terima kasih banyak juga. Iya, Arfi, gimana, Vi? Izin nanya, tapi kalau X-nya setengah kan jadi min 2, Kak. Di mana yang tadi? Iya, di yang tadi. Ya, aku udah hapus. Kalau X-nya setengah, 1 per setengah jadi min 2. Betul kan?
Kalau X-nya lagi setengah, maka dapat minus 2 kurang dari sama dengan minus 1. Gini maksudnya? Iya Kak, jadi nggak selalu negatif X-nya. Iya, tapi kan kita ngalikan ketiga ruas bukan sama X kan, tapi sama X min 1 gitu. Jadi yang poin di sini itu adalah karena kita mengalihkan dengan X minus 1, sedangkan X minus 1-nya itu tadi selalu negatif gitu. Makanya kamu bisa menemukan gitu kalau X-nya positif, tapi X minus 1-nya tetap, maksudnya 1 per X minus 1-nya tetap negatif. Gitu. Oke, ngerti Kak. Makasih Kak. Oke. Jadi kayak bener-bener butuh eksplanasi ya untuk yang Kevin ya. Tapi kalau misalkan yang Selin di sini, menurut saya fine gitu. Jadi nggak ada yang perlu diklarifikasi lagi. Oke? Tapi kalian bisa pilih yang mana aja selama eksplanasi ini cukup. Oke, guys. Kak, saya boleh tanya lagi nggak? Oke, we have sudah 438. Silakan. Kalau misalkan saya lanjutin yang punya Kevin, itu saya apa ini ya istilahnya dibalikin gitu. Jadi nanti min 1-nya pindah ke kiri, kurang dari X min 1 kurang dari min 1 per 3. Punten. Gimana? Jadi nanti min 1-nya pindah ke kiri. Oke. Kurang dari sama dengan X min 1 kurang dari sama dengan min 1 per 3. Kalau kayak gitu gimana ya? Aku tuh suka lemot di yang kayak gini-ginian. Atau kayak gini deh, karena ini kan juga udah mau habis ya waktunya ya. Aku bakal tambahin cara aku gitu. Maksudnya kenapa aku ribet-ribet balikin ke definisi mutlak, karena kan kita lagi di awal nih, kita lagi stick to certain definition gitu. Kita udah dikasih definisi dari nilai mutlaknya, jadi kayak aku juga dapat hasil yang sama tapi dengan approach bilangan mutlak. Jadi insya Allah sebelum aku upload, aku bakal edit dulu ini dengan aku tambahin alternatif yang aku propose. Oke? Oke, sip. Ada apa lagi nih, Javin? Itu tadi himpunan penyelesaian Marselius itu berapa ya Kak? Hasil akhirnya? Yang Marcellinus. Yang ini bawah, ya? Ya, itu kalau jadi himpunan penyelesaiannya itu ya Kak? Yang min sehingga 2/3 itu ya? Oke, ini belum ini ya, belum harusnya diiris ya. Nah ya itu Kak, maksudnya tadi saya resign karena mau menambahin itu tadi, yang diirisin tadi. Oke, sip. Jadi harusnya ini kan ada HP1, ada HP2, tapi karena di sini itu pertidaksamaannya itu nyambung gitu, jadi minus 1 kurang dari sama dengan sesuatu, kurang dari sama dengan 1, jadi HP yang ruas kiri dan ruas kanan tuh harus kita iriskan, bukan digabungkan. Oke, Javin? Oke, sip. Oke, jadi mungkin sebelum kita udahan, karena udah waktunya udah 16.40, mungkin yang nomor 5, kalian udah bisa ya ini ya. Ini sangat generik sekali soalnya, terkait soal garis lurus. Terus yang nomor 6 juga sebetulnya harus dibahas, tapi kalian juga harusnya nggak ada masalah, tapi nanti bakal aku tambahin. Yang nomor 7 juga ini generik sekali. Nah, paling nomor 8 dan juga nomor 9 mungkin yang harusnya nggak bisa kita tinggalkan begitu aja. Mungkin kita akan bahas ini dikit di tutorial kedua di Selasa depan sebelum kita lanjut materi. Maksudnya lanjut ke soal tutorial yang minggu 2. Oke? Ya. Iya, Kak. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. As I mentioned before, jangan langsung percaya, kita harus kritis di sini karena kan sebenarnya aku juga belajar ya di sini ya. Jadi harus kalau misalkan ada sesuatu tanyain aja, jangan menganggap aku itu semuanya benar. Dan kalian juga udah lihat tadi kita udah banyak hal-hal yang diskusi dan itu sangat menarik. Oke, see you in the next week. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat karena ini baru minggu-minggu awal. Oke, terima kasih. Selamat
sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.